Caranya begini nanti, masyarakat harus memilih nomor handphone yang dia akan pakai. Kemudian nomor handphone miliknya didaftarkan ke Dukcapil. Nah, dari Dukcapil akan melakukan verifikasi melalui foto wajah, face recognition. Jadi nanti penduduk foto wajah selfie begini, hasil fotonya dikirim ke Dukcapil. Kalau identik, cocok, baru data digital ID-nya kita kirimkan. Jadi kita menggunakan dua faktor autentikasi. Pertama NIK, penduduk memasukkan nomor NIK-nya, kemudian dia foto wajah. Nah, dengan foto wajah, maka nanti akan keluar hasilnya, foto wajah dia cocok enggak dengan yang ada di Dukcapil. Maka dalam pembuatan digital ID ini, penduduk wajib membuat KTPL terlebih dahulu. Jadi kalau belum membuat KTPL, penduduk tidak bisa memiliki digital ID, Mbak Iva. Oke, berarti dimulai dari KTP elektronik terlebih dahulu ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana kalau Betul. misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya handphonenya hilang ataupun juga nomornya juga rusak begitu. Nah ini kira-kira seperti apa Pak langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Nah, kami melakukan mitigasi risiko karena kita mempertimbangkan dari hasil kajian kita, ternyata satu, penduduk sering ganti nomor handphone. Yang kedua, nomor handphonenya hilang. Maka kepada penduduk itu kita beri PIN untuk membuka digital ID-nya. Mbak Iva ingat konsep ini kita meniru seperti konsep ATM. ATM ada PIN, tetapi kita juga bisa dengan QR code. Tetapi kepada penduduk, nggak usah khawatir, yang mudah mana? Kalau mudah dengan PIN, kita beri PIN. Nah, PIN tidak boleh diberikan kepada orang lain. Jadi kalau handphonenya hilang, data digitalnya tidak bisa dibuka oleh orang lain karena terkunci dengan PIN. Atau nanti dengan foto wajah, cara membukanya dengan face recognition. Kemudian kalau nomornya ganti, maka penduduk tersebut harus ke Dinas Dukcapil mendaftarkan kembali nomor handphonenya yang akan digunakan untuk menyimpan digital ID itu. Ringkas Mbak Iva, tidak sulit dan semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Oke, ringkas dan tidak sulit begitu ya Pak. Tapi kalau kita berbicara mungkin kan ini perlu koordinasi juga ya Pak ya dengan pihak-pihak lain, dengan kementerian dan lembaga lain, apalagi juga dengan di tingkat-tingkat kecamatan dan juga kelurahan begitu. Apalagi ketika kita mengurus suatu hal ataupun juga suatu perizinan kan KTP ini menjadi syarat yang mutlak. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak untuk sosialisasinya antar kementerian dan lembaga atau bahkan untuk di tingkat-tingkat kelurahan, kecamatan begitu Pak. Karena artinya dibutuhkan alat scanner QR code juga begitu artinya ke depannya. Nah ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, kalau untuk scanner QR code-nya cukup nanti di handphone. Dari Dukcapil sudah mendesain aplikasi yang nanti bisa di-download melalui Play Store. Nanti ada Dukcapil QR Code Reader. Tidak perlu beli, tinggal dipakai di sini. Jadi kita sudah menyiapkan semuanya. Jadi proses digital ID ini semangatnya adalah untuk memberikan kemudahan. Tidak perlu fotokopi lagi, tidak perlu cetak, tidak perlu menyimpan di dompet, semuanya akan ada di sini. Tentu ini membutuhkan awareness, kesadaran kita untuk melindungi rahasia data pribadi. Nah, ini semua lembaga harus bergerak sama-sama. Kami membutuhkan dukungan berbagai lembaga, karena kami mengajak semua lembaga bergerak menuju pelayanan publik yang bersifat digital. Tentu ini bertahap. Mana yang sudah bisa digital, monggo, ayo kita bergerak digital. Yang belum bisa digital, kita tuntun pelan-pelan. Kita training, kita latih, sehingga sampai suatu saat nanti Indonesia bisa bergerak digital semuanya. Dengan memahami Indonesia itu ada Surabaya, ada Jayapura, ada kota Aceh, Banda Aceh, ada Mamberamo Raya, ada Manokwari, ada Tangerang Selatan. Semua harus kita rangkul bersama-sama agar kedepannya bisa digital semua. Semangatnya seperti itu, Mbak Eva. Oke, dan ini semangat yang sudah dimulai ya dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Pak Zudan kalau kita lihat juga begitu kan yang juga kerap menjadi concern banyak orang begitu adalah terkait dengan masalah keamanan. Tadi disebutkan bahwa memang untuk login-nya sendiri harus menggunakan PIN, kemudian juga face authorization begitu. Tapi kan kalau kita lihat tampaknya dari sisi para penjahat digital ini juga kan sudah semakin canggih begitu Pak. Para hacker juga sudah semakin banyak begitu cara-cara baru begitu untuk menghack suatu program ataupun juga suatu barang digital begitu. Nah, ini kemudian langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri seperti apa Pak?
Ya, kita terus bergerak untuk meningkatkan kualitas cyber security sistem kita. Tingkat kehandalan, keamanan, informasi, dan keamanan data terus kita tingkatkan. Kita bekerja sama dengan BSSN, bekerja sama dengan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Kominfo, dengan berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan data dan perlindungan ke dalam data center kita. Tentu kita tidak berharap ini ada hacker yang bisa masuk, oleh karena itu kita tidak takabur bahwa yang namanya proses keamanan data, keamanan informasi itu harus kita tingkatkan dan kita jaga terus-menerus. Tidak boleh lengah gitu, pendek.